Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak tahu. Perkenalkan, nama saya Briliana Nur Anissa, NIM 23403043 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 3. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah konsep yang tidak hanya relevan dalam dunia bisnis modern, tetapi juga membawa nilai-nilai kebaikan yang diajarkan dalam agama Islam, yaitu etika bisnis syariah. Etika bisnis syariah merupakan norma-norma etika yang didasarkan oleh Al-Quran dan hadis yang harus dijadikan acuan oleh aktivitas bisnisnya. Jadi, dalam berbisnis, seseorang harus mengikuti nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, dan menjaga hak-hak orang lain. Sehingga bisnis yang dilakukan tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga membawa keberkahan. Dalam etika bisnis syariah, memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menciptakan keharmonisan sosial bagi semua yang terlibat dalam transaksi. Yang kedua, menciptakan keberkahan dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, meningkatkan kebaikan dan kesejahteraan untuk mengurangi konflik dan meningkatkan kepercayaan. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 161 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa akhdihimur riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum azaban alima. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa riba merupakan perbuatan tidak manusiawi, dan bagi mereka yang memakan harta orang lain secara tidak sah seperti penipuan, sop nyogok, dan suap, maka disediakan bagi orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih di akhirat kelak. Dalam hadis riwayat Tirmizi berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, At-tajiru sadukul uminu ma'an nabiyyina wassiddiqina wasyuhada'i. Dalam hadis tersebut menekankan bahwa kejujuran dalam berbisnis merupakan adab yang sangat ditekankan dalam Islam. Pedagang yang jujur akan mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam etika bisnis syariah memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, kesatuan atau tauhid. Yang kedua, keseimbangan. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, kebenaran. Yang pertama, kesatuan. Sebagaimana menggambarkan konsep tauhid yang menyesuaikan keseluruhan aspek kehidupan umat Islam, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, hal ini untuk menjadi satu kesatuan. Yang kedua, keseimbangan. Dalam melakukan aktivitas di dunia perbisnisan kerja, Islam menegakkan suatu peraturan, yaitu harus adil maupun kepada orang yang tidak kita sukai. Selain itu, konsep ini dapat menentukan pelaksanaan pendistribusian produksi serta konsumsi menjadi lebih baik. 3. Tanggung jawab. Dalam dunia bisnis hal ini juga sangat berlaku, karena setelah melakukan segala kegiatan bisnis dengan bermacam-macam bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang kita inginkan tercapai. Namun, perlu mempunyai pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan oleh pebisnis, baik pertanggungjawaban ketika melakukan transaksi, melakukan produksi barang, serta melakukan perjanjian. Terakhir, kebenaran. Kebenaran di sini juga meliputi tentang kebajikan dan kejujuran. Arti kebenaran dalam konteks bisnis adalah sebagai niat, sikap, dan perilaku yang benar meliputi proses transaksi, proses mencari sebuah komoditas, proses pengembangan, dan sekaligus mencari keuntungan laba rugi. Dapat kita lihat di sebuah restoran, terdapat pelanggan menyampaikan keluhan bahwa daging yang disajikan sangatlah alot dan menuntut penjelasan solusi dari si pelayan. Lalu pelayan meminta maaf dengan jujur dan menjelaskan bahwa kualitas daging dari pemasok sedang bermasalah. Pelayan tersebut menawarkan pengganti hidangan sebagai bentuk tanggung jawab dan menenangkan pelanggan. Dan pelayan tersebut berkomitmen akan memperbaiki masalah ini agar tidak terulang kembali. Lalu mengapa sih etika bisnis syariah itu penting? Etika bisnis syariah sangatlah penting karena memberikan pedoman moral dan spiritual dalam menjalankan bisnis sesuai ajaran Islam.
Selain itu, sebagai sarana mencapai keuntungan, bisnis juga menjadi bagian dari ibadah yang membawa keberkahan dunia dan di akhirat. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, pelaku bisnis dapat berkontribusi pada kemaslahatan umat dan keberlanjutan moral dalam masyarakat. Pesan dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.